Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Abung Podcast dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton kembali video ini setelah kemarin aku udah bikin video part pertama tentang video ini, dan sekarang di part kedua ini mungkin sampai selesai ya. Buat kalian yang belum nonton, silahkan bisa tonton video yang sebelumnya di episode sebelumnya di mitos desa yang diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Oke teman-teman, terima kasih semuanya buat kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mau stay tune di sini, sudah mau menonton kembali di cerita horor yang ada di channelku ini, di channel Abung Podcast. Dan buat teman-teman dimanapun kalian berada yang baru aja bergabung, boleh silahkan dibantu subscribe, bisa like, komen, atau share kemanapun yang kalian mau. Dan kalian boleh juga memberikan masukan, memberikan saran cerita, atau mungkin kalian punya cerita yang mau di-share ke kami, nanti akan kami angkat di Abung Podcast. Oke teman-teman, terima kasih sobat Abung Podcast ya. Kali ini tempatnya pindah pindah ke dalam ini, jadi nggak di luar lagi, karena kayaknya kalau di luar sekarang tuh lagi musim hujan dan kayaknya nggak memungkinkan ya kalau aku take video di luar karena cuacanya juga yang sedang tidak menentu di sini. Jadi akhirnya aku mungkin untuk seterusnya bakal take videonya di dalam seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi abis ini kita akan lanjut ceritanya dari ceritanya Mas Alif yang dikirimkan ke saya untuk diceritakan di sini tentang cerita ini. Baik teman-teman, kita mulai saja biar gak lama-lama. Kita mulai videonya. Mitos desa yang diangkat menjadi pertunjukan part 2. Jadi waktu itu Kak Sari ini duduk diam dan tiba-tiba dia teriak. Langsung dibopong nih sama Kak Oka waktu itu, teman Kak Sari juga. Dan untuk direbahin di ruang hima jurusan. Dan ternyata Kak Sari ini kesurupan, ngeraung sambil teriak-teriak gitu. Akhirnya mereka ini dibantu Abah buat ngeluarin setannya, tapi nggak bisa. Sampai Abah ini bilang susah betul ini setan katanya. Sampai-sampai Abah nih dan Kak Oka keringetan di dalam karena Kak Sari ini selain teriak, dia juga berontak sana sini. Akhirnya Kak Oka dan Abah ini kewalahan lah. Dan mereka berdua ini pegangin Kak Sari sampai Abah minta tolong buat carikan daun kelor. Waktu itu Abah ini minta tolong aku untuk mencarikan daun kelor. Wah, gila aja. Waktu itu udah sekitar jam 10-an ya. Aku mau cari daun kelor ini di mana juga gitu. Akhirnya ya udahlah, aku minta tolong temani ke salah satu teman kakak tingkatku juga waktu itu, temennya Abah, buat cari daun kelor yang diminta Abah ini. Karena katanya dia ini tahu tempatnya di mana. Akhirnya pergilah kita berdua naik motor waktu itu. Dan bilangnya sih di depan jurusan. Tapi nggak spesifik di depannya pas atau depan pintu atau depan mana gitu ya. Akhirnya kita berdua ini muter-muter lah di sana sampai kita nih parkir motor di pinggir jalan buat coba cari di seberang jalan. Di situ tuh ada salah kita juga sih sebenarnya, karena kok bisa-bisanya gitu kita ini cari di seberang jalan, padahal jalannya itu gelap waktu itu, kecil dan di pinggir sungai. Otomatis kita kan cuma modal senter HP lah ya buat cari daun kelornya waktu itu. Akhirnya kita masuk dan masuk, kok aku ngerasa nggak enak di sana. Ternyata betul, setelah tak arahin senternya agak naik, ternyata ada semacam bayangan putih di sana. Ya, ada pocong. Dari kakinya udah kelihatan kalau dibalut kain putih. Akhirnya aku sama Kating ini bilang, "Mbak, udah yuk balik. Aku nggak enak." Ya udah balik aja. Untungnya Kating ini mau ku ajak balik waktu itu. Coba aja kalau kagak ya mungkin aku bakal ditampakin tuh sosok pocongnya kayak gimana. Akhirnya kita baliklah ke
ke tempat motor kita parkir, dan ternyata daun kelornya ini ada di tempat kita parkir tadi. Gak kelihatan sih karena waktu itu emang jalannya gelap. Waduh, asem. Udah muter-muter sampai masuk ke sana, ternyata ada di sini. Ya sedikit mengumpat lah aku waktu itu karena sebal kan ya, nggak ketemu. Dan temanku ini juga ketawa kecil di sana karena merasa kesal juga. Ya mau gimana lagi kan, posisi juga udah malam, lampu pinggir jalan juga nggak begitu terang. Ya udahlah, nggak kelihatan. Akhirnya setelah kita balik, ternyata teman-teman lainnya ini pada bopong Kak Sari ke ruang Hima Jurusan. Di sana ini Kak Sari mengeram kayak mau nerekam gitu. Dan di depan udah dibantu sama Abah buat ngeluarin demitnya. Dan di belakang ada Kak Oka buat pegangin Kak Sari waktu itu. Tapi sebelum aku masuk ke ruangan itu, rasanya kayak pengap banget gitu. Sesek banget rasanya. Entah itu karena energi atau karena banyak orang di ruangan jadinya pengap gitu ya. Terus aku nih kasihlah daun kelornya tadi itu ke Abah, dan ada batangnya ya, sama Abah ini dipatahin gitu. Terus dibuat mukul Kak Sari, dan ada juga yang langsung dirontokin daunnya buat diusap dan dilempar. Hasilnya Kak Sari ini teriak kencang lah waktu itu di sana, dan rasanya Kak Oka ini nggak kuat gitu buat pegangin Kak Sari karena emang tenaganya waktu itu kuat banget. Ya mohon maaf ya karena bentuk tubuh Kak Sari yang agak besar, jadi tenaga Kak Oka yang cowok pun itu juga hampir nggak sanggup. Aku bantulah buat pegangin sama Abah. Aku bilang ke Abah, Mas, aku bantu masuk gitu ya, keluarin dari dalam, nanti sampean yang kunci biar nggak masuk lagi sambil ditarik ya. Loh, emang bisa? Ya nggak tahu sih, coba aja dulu, kalau misalnya dapat atau ketemu nanti aku coba buat lepasin. Dari situ kau kan nyeletuk, wes aku bantu kunci aja, kalian berdua coba tarik sama keluarin ya. Kami bertiga bantu buat ngeluarin demit yang masuk ke Kak Sari. Ini cuman pandanganku aja sih, entah kalian mau percaya atau enggak. Waktu aku coba masuk ini, di situ aku kayak ngelihat tangan gitu ya, warna hijau. Terus ada cakarnya kecil, nggak panjang sih. Terus bersisik. Ternyata demitnya ini nyerupain kadal. Entah itu kadal atau separuh ular, aku juga nggak begitu kelihatan waktu itu. Yang pasti separuh reptil gitu ya. Terus berat banget gitu rasanya buat narik itu. Karena Abah pun sampai bicara apa aku juga nggak paham waktu itu. Di situ aku cuma bilang, Mas, ini Mas, tarik cepet biar keluar. Aku ngerasa ini udah susah banget karena demitnya ini nggak mau keluar dari sana ya. Dan Kak Sari terus teriak-teriak sewaktu demitnya ini mau ditarik. Aku sebenarnya kasihan banget dengerinnya karena Kak Sari ini ngerasa sakit dan agak nyeri katanya. Aku juga bisa ngerasain sih gimana nyerinya itu demit sewaktu ditarik sama Abah. Dengan beberapa menit berlalu, akhirnya kita bertiga ini bisa lah ya keluarin demitnya, dan serakan daun kelor tadi itu ditaruh di depan pintu ruang Hima. Kata Abah, biar demitnya ini nggak nerobos masuk lagi. Karena kata Abah sebelumnya adanya daun kelor itu demit udah sempat ditarik sebenarnya, tapi malah balik lagi. Akhirnya ngos-ngosan lah kita di sana, ngerasa kayak lari maraton gitu ya, berkeringat dan pengap banget rasanya. Kita lanjut di bagian ketiga. Akhirnya kita lanjut di latihan besok dan besoknya lagi. Kalian masih ingat gak sama Asih? Kalau lupa, Asih itu yang di awal lehernya yang sering sakit itu. Dan aku sempat tanya sama Mbak Ares, dia nih bilang orang yang bisa ngelihat juga dan turunan dari keluarganya. Jadi Mbak Ares ini juga orang yang bisa ngelihat dan emang dia ini ada faktor keturunan gitu ya dari keluarganya. Sempatlah aku berbincang dengan Mbak Ares.
Ternyata Mbak Ares ini juga merasa aneh sewaktu Asih menari di adegan dayang. Dan ternyata si Asih ini sebenarnya sudah disukai sama salah satu dayang yang sebenarnya dalam cerita yang kita bawa ini. Jadi Asih dari awal sudah disukai oleh peran dayang yang sedang dia mainkan. Percaya nggak percaya sih, walau cerita ini legenda atau mitos setempat, tetapi kalau misal kita ngelakuin semua adegan dan bagiannya dengan benar, biasanya sosok yang disebut beliau ini bakal ikut nonton. Dan bisa jadi kalau suka bakal diikuti. Di situ aku juga sempat kaget sih, karena memang setiap Asih nari itu auranya emang beda sendiri dari penari dayang lainnya. Kalau menurut sudut pandangku, dari sudut pandangnya Alif, aura Asih itu setiap nari cukup bersinar dan berwarna putih. Sekelibat juga aku sempat ngeliat ada sosok dayang cantik di belakang dia. Kalau beliau si dayang ini manusia, mungkin aku bakal suka, katanya. Akhirnya aku coba buat ajak si Asih ini ngobrol berdua. Asih, lehermu kenapa? Sakit? Apa salah tidur? Gak tahu Mas Alif. Udah dari kapan itu pegal terus. Padahal gak salah bantal juga. Kamu percaya gak kalau misal aku bilang sesuatu di luar logika? Apa Mas? Ada yang ngikutin ya? Ya gitulah. Sosok yang sedang kamu peranin sekarang lagi nempel sama kamu. Mungkin ini karena auramu bagus. Terus belum lagi kamu punya hubungan kan sama si Anu. Di sini aku bilang Anu ini menuju sama orang yang lagi deket sama si Asih, yaitu si Robi. Robi sama Asih ini pernah deket dulu. Cuma ya sekarang mereka agak jauh. Biasalah, masalah percintaan anak muda. Apa sih Mas Alif? Kamu mau gak tak bantu? Aku sambil ketawa waktu itu. Aku kapan hari ini pernah dikasih tahu ayahku buat jaga diri. Tapi ini tergantung Asih sih, percaya atau enggak. Ini aku cuma mau kasih saran aja. Ya udahlah Mas, boleh. Beberapa hari kemudian aku tanya si Asih untuk ketemu di mana, dan dia minta ketemu di kosku. Waktunya sekitar habis isya dan dia datang ke kos. Gimana Asih? Masih sakit? Gini Mas, tadi waktu di kos itu rasanya kayak ngilu, tapi pas sampai sini udah gak kerasa apa-apa lagi sih. Yang bener kamu. Iya Mas Alif, beneran. Masa demitnya wedi sih karo aku. Sembari aku selingi tawa kecil, dan Asih pun juga ketawa waktu itu. Biar suasana gak horor-horor banget lah ya. Dan di pikiranku, apa karena demitnya tahu ya kalau misal dia ini mau diusir. Habis ngobrol di luar, aku ajak Asih masuk ke kamar dan langsung duduk bersila menghadap ke kiblat. Kamu baca doa dan sesuai dengan keyakinanmu aja. Terus setelah itu, ini usap ke pusarmu sebanyak 3 kali sambil baca sholawat Nabi. Barang yang aku kasih ke Asih itu bawang putih 3 siung yang udah digeprek. Sewaktu Asih ngelakuin saran yang aku kasih, aku ini menghadap ke belakang sambil berdoa sebisaku, sama mengontrol energi di sekitar. Khawatirnya takut ada sosok lain yang ikut masuk. Setelah Asih selesai, aku coba buat duduk di belakang dia sambil bacain beberapa doa yang aku bisa. Tapi karena aku bukan ahli agama dan orang yang bisa nanganin hal semacam ini, jadi aku selingi pakai bahasa Indonesia yang intinya makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan engkaulah maha segalanya, tolong bantu hambamu untuk selalu dalam lindungan. Selesai dari itu semua, aku tuangin air di gelas kecil dan aku nyuruh Asih buat minum waktu itu. Air itu udah aku kasih doa dengan minta saran dari ayahku juga. Di sini aku bukan sok-sokan bisa atau jadi dukun atau bagaimana ya. Aku mencoba apa yang sudah ayahku lakuin ke aku, dan
Aku mau coba bantu temanku sebisaku. Jadi jangan berpikiran kalau ini hal musyrik atau lainnya. Kembali ke perspektif masing-masing. Kita langsung menuju ke hari selanjutnya. Hari dimana pementasan kurang dari 1 bulan. Di situ aku dengar 2 orang aktor penting, terutama Robby. Dia yang peranin sebagai kakek yang mungkin bisa aku bilang beliau ini adalah sesepuh, juru kunci penunggu atau apa ya itu sebutannya aku lupa. Dan Tole. Nah, Tole ini yang jadi pemeran monyet yang sering nemenin beliau. Maksudnya si kakek tadi ya. Dan tahta yang selanjutnya diberikan ke aku. Masih ingat kan dengan peranku di pementasan drama ini? Mereka berdua ini, Robby dan Tole, harus datang ke tempat 2 hari sebelum pementasan. Jadi si Robby dan Tole ini diharuskan datang ke tempat pementasan itu 2 hari sebelumnya. Entah hal apa aja yang mereka alami selama menjalani ritual atau syarat lah ya sebutannya ya, supaya pementasan yang kita angkat ini nantinya berjalan lancar, dapat restu dan kejadian yang tidak diinginkan ini terjadi. Karena acara ini mengajak banyak orang, baik dari teman-teman yang bermain peran, tim produksi dan lainnya. Akhirnya lompatlah ke acara gladi bersih. Kalau aku nggak salah ingat, hari itu hari dimana sudah H-5 sebelum pentas. Kenapa H-5 kita melakukan gladi bersih? Biasanya kan kalau gladi bersih itu H-2 gitu ya, atau mungkin H-1 gitu. Nah di sini kita melakukan gladi bersih itu H-5. Karena Robby dan Tole ini kan harus ke tempat lebih dahulu ya. Mereka nggak cuman berdua, bakal ada beberapa orang juga, terutama kakak tingkat yang membantu untuk menulis naskah. Kejadian terjadi ke salah satu tim pra acara tari. Tim pra acara tari ada 5 orang. Jadi 3 cewek dan 2 cowok. Mereka ini pentasin tarian gitu ya. Setelah tim pra acara selesai, dilanjut oleh kami, sang pertunjukan utama. Semuanya berjalan dengan lancar, tapi waktu selesai kita lagi evaluasi dengan dosen, tiba-tiba satu anak di tim pracara tari, sebut saja namanya Doi ya. Ya, Doi ini perempuan. Dia ini tiba-tiba teriak, terus lari kenceng sampai jatuh ngesot-ngesot. Beberapa teman panik dan termasuk dosen juga. Ya gimana nggak panik gitu ya. Kondisi kita semua diem, dengerin evaluasi dosen, tiba-tiba dia ini teriak gitu aja sambil lari. Dia ini seperti orang ketakutan, kayak habis ngelihat sosok gede dan mau ngejar dia waktu itu. Banyak anak rame ngerumungin dia. Ya pahlawan kesiangan ya, aku datang buat bantu lah waktu itu. Aku bilang sama teman-teman yang ngumpul itu untuk kasih dia ruang biar nggak sesak atau pengap. Di situ aku coba bantu keluarin sosok demit yang masuk, tapi nggak bisa karena terlalu kuat. Udah keluar setengah lalu balik lagi. Alhasil aku nyuruh teman-teman buat panggil Abah karena dia nih bisa urusan beginian gitu ya. Tapi Abah juga nggak bisa. Ada salah satu temannya nelpon Ibu Doi. Dia ini teman satu kosnya Doi dan cukup dekat. Intinya ditelepon ibunya Doi dan panggil namanya Doi berkali-kali sambil bilang, "Ini ibu, ini ibu, ini ibu. Ayo inget nak, ayo inget nak." Berkali-kali ibunya panggil nama Doi dan alhamdulillah Doi ini udah tenang gitu ya. Kejadiannya nggak terlalu lama karena teman satu kos Doi ini langsung ingat kalau Doi ini udah kesurupan. Biasanya yang ngelepas itu ibunya. Jadi ibunya si Doi ini juga bisa hal-hal semacam itu dan juga bisa ngelepas makhluk yang ada dalam tubuh gitu ya. Kisah terakhir yang bisa aku sampaikan adalah momen si Asih, teman-teman. Ya, kembali lagi ke Asih. Aku nggak tahu karena apa, tapi auranya Asih ini selama menari di panggung itu beda banget sama Asih yang aku kenal. Walau Asih ini anaknya kecil, kulit tubuhnya ini kuning langsat, karena dia keturunan Sunda ya. Aduh, pokoknya teteh-teteh Sunda.
Makanya dia ini disukain oleh sosok beliau, Dayang yang bersama Kiai. Tokoh Kiai ini diperanin sama Robby. Sudah ngerti kan kenapa? Ini hanya perkiraanku aja, karena Robby mendapat peran penting, tokoh utama, dan dia di luar cerita pernah punya hubungan sama Asih. Makanya kenapa hanya Asih yang berperan sebagai Dayang disukai oleh salah satu dari beliau. Ini hanya perkiraan aja ya, tidak ada sangkut pautnya setelah dari kejadian doi sampai acara pementasan selesai. Dan alhamdulillah tidak ada kendala dan gak ada yang namanya kesurupan lagi waktu itu. Karena sebelum kita berangkat ke Temanggung, kita diwanti-wanti untuk selalu ngajak bicara kalau ngelihat ada temen yang sendirian. Ceritanya gini, setelah acara selesai dan kita semua kembali ke Jogja waktu itu, tim penanggung jawab kostum kita, Mbak Ares, dia lagi ngecek kostum dan ada satu kostum yang hilang. Apa sudah bisa menerka-nerka kostum siapa? Ya, kostumnya Asih yang hilang. Walaupun iya, pemeran penari Dayang ini kan ada 4 orang dan kostumnya ini sama semua, warnanya putih. Kalau ditumpuk jadi satu setelah selesai acara, kemungkinan untuk hilang ini masih bisa dicari lah ya. Karena mungkin aja Mbak Ares menghitung jumlah kostumnya ini kelewat. Aku tahu kostum Asih itu hilang karena Mbak Ares besok paginya, 1 hari setelah kita sampai Jogja, dia nelpon aku untuk tanya hal itu. Aku jawab gak tahu karena aku cuma bantu menghitung jumlah kostum yang berperan sebagai monyet. Dan Mbak Ares ini juga sempat ngomong sama orang tua dan adiknya yang juga ikut dalam pementasan ini. Dibantu juga buat cari kostum bareng adiknya, tapi nihil. Hingga beberapa minggu juga gak ketemu. Dan ternyata aku baru tahu setelah beberapa hari dari kita pulang ke Jogja, Abah itu ternyata sempat nyuruh anak-anak buat cepat naik bus untuk pulang. Karena dia ngerasa ada hal aneh yang katanya kalau kita gak cepat-cepat pulang pada waktu itu, kita bakal gak bisa pulang. Pada waktu itu kita bakal gak bisa pulang. Entah itu karena apa, aku juga gak tahu. Dan Abah sempat ngobrol sama aku bahwa Abah ini ngelihat Asih di lehernya ada lilitan kain putih yang ternyata lilitannya itu sampai ke Jogja. Inilah kenapa leher Asih selalu sakit ya, karena dia ini disukai oleh penunggu sang Dayang yang ada di Muara sana. Dan kain yang menjuntai dari sang Dayang yang dililitkan ke lehernya Asih ini di salah satu foto Asih yang diambil oleh tim dokumentasi. Aku ngeliat ekspresinya Asih ini ketika nari itu tampak beda gitu ya, dan aura yang dipancarkan oleh Asih ini lebih terang dari penari lainnya. Oke, mungkin segitu saja cerita dari saya, dari Alif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Itulah part terakhir ya, kisah tentang mitos desa yang diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita berlanjut di episode selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau mengirimkan ceritanya, boleh banget dikirimkan ke DM ku di IG boleh, atau komen di YouTube-nya boleh. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Aku Fahri, sampai bertemu di video selanjutnya.